Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera sahabat Nusantara. Pada malam ini Majelis Seni dan Tradisi Cirebon berada di area CUDP Kesenden. Nah, ini CUDP Kesenden itu nanti kameranya bisa lihat. Di belakang kami ini ada entah apa namanya danau atau kolam. Yang jelas kami berada di lokasi dekat dengan laut. Jadi Cirebon itu ada laut, ada gunung, ada kebun, ada taman banyak. Yang sahabat Nusantara yang belum datang ke Cirebon bisa berkunjung ke Cirebon. Kotanya eksotis. Gitu. Pada kesempatan malam hari ini, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon akan menghadirkan tema Sintren. Tentunya bagi sahabat-sahabat Nusantara yang belum tahu apa itu sintren, nanti kita akan berbincang dengan pakar sintren. Telah hadir di tengah-tengah kita di panggung apresiasi seni dan tradisi Cirebon, ada Bapak Supali Kasim. Selamat malam Pak Supali Kasim. Beliau adalah salah satu sastrawan Indramayu, pemerhati seni. Karya-karyanya cukup banyak, berbagai tulisannya juga cukup berbobot dan banyak terkait dengan seni dan tradisi Cirebon. Pak Supali Kasim ini juga banyak sekali melahirkan karya-karya tulisnya. Dan beliau pernah atau mantan Ketua Dewan Kesenian Indramayu. Tahunnya saya lupa Mas, tahun 2001-2003, waktu itu bareng ya, saya di Dewan Kesenian Cirebon. Mas Supali Kasim di Dewan Kesenian Indramayu. Waktu itu kita bikin pentas keliling 4 kota ya, Indramayu, Kuningan, Cirebon, Majalengka, muter-muter terus. Gitu. Nanti Mas Supali Kasim juga akan mengupas apa itu sintren. Di sebelah Pak Supali Kasim, atau saya biasa memanggilnya Mas Supali Kasim, ada Mas Darto J kayak saya dibacanya Darto J. Gitu. Beliau adalah seniman serba bisa, lahir dan besar di Majalengka, namun belajar berkeseniannya banyak di Cirebon. Mas Darto J ini dulu hampir seluruh sanggar yang ada di Cirebon pernah disinggahi ya Mas. Belajar nari, belajar bermain musik, belajar main teater, belajar membikin puisi, dan yang jelas keliling ke sanggar-sanggar ngabisin kopi teman-teman di sanggar ya Ki Darto ngentok nang kopi, saya panggilnya Ki Darto. Selamat malam Mas Darto. Di sebelah Mas Darto ini ada Ibu Fitria Pamungkaswati. Selamat malam Ibu. Ibu Fitria Pamungkaswati ini sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon. Namun sebelum menjadi anggota DPRD Kota Cirebon, Ibu Fitria ini adalah salah satu sinden terbaik, sinden sintren di Cirebon. Nah ini buat teman-teman yang jangan khawatir, dalang sintren, sinden sintren baik bisa jadi anggota DPR. Apalagi dalangnya, sindennya aja bisa jadi anggota DPRD gitu. Jadi kalau dalangnya nanti habis D itu E, jadi dalangnya bisa jadi anggota DPRE. Selamat malam Ibu Fitria. Di sebelah Ibu Fitria Pamungkaswati ini, Ibu Fitria selain sinden dan sekarang menjadi salah satu pimpinan di DPRD Kota Cirebon, juga beliau rajin berkunjung ke sanggar-sanggar kesenian yang ada di Cirebon, memperhatikan dan menjadi pengamat seni di Cirebon. Mudah-mudahan nanti kita tunggu karya dari Ibu Fitria, apakah Ibu Fitria masih berkarya ketika menjadi anggota DPRD atau tidak. Kita tunggu nanti pertunjukan-pertunjukan berikutnya. Di sebelah Ibu Fitria itu ada Pak Jafarudin atau yang biasa saya panggil Gus Jafar. Ini penggemarnya mulai semakin banyak, ini bahaya ini Gus Jafar ini. Ya, Gus Jafar ini memang beliau penggiat kesenian, mantan anggota DPRD juga. Mantan ya Gus ya? Mantan. Sekarang lagi istirahat dulu jadi anggota DPRD-nya. Mudah-mudahan bisa jadi anggota Dewan Kesenian kayaknya nih.
setelah jadi DPRD nanti di Dewan Kesenian. Pak Jafarudin ini atau saya biasa manggil Gus Jafar memang sengaja di panggung apresiasi seni dan tradisi atau yang biasa kita singkat pasti itu hadir karena beliau adalah salah satu kandidat ketua. Jadi kesepakatan dari teman-teman di masjid, calon ketua masjid itu harus konsisten dan istiqomah. Jadi Pak Jafar dites tahun ini bisa terus hadir tidak di panggung apresiasi seni dan tradisi. Kalau setahun lulus, maka kita lantik langsung menjadi ketua Majelis Seni dan Tradisi. Mohon doanya mudah-mudahan Pak Gus Jafar diberi kesehatan terus. Sahabat Nusantara, pada malam hari ini sesuai dengan temanya Sintren, kita akan bahas apa itu Sintren. Namun sebelum kita bahas apa itu Sintren, sahabat Nusantara akan kami persembahkan pertunjukan Sintren dari Sanggar Sintren Cangkol Kebumian. Kepada teman-teman Sanggar Cangkol Kebumian, waktu dan tempat dipersilakan. Turun Sintren, Sintrene widadari, nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembange Putri Mahendra widadari tak murunan. Turun Sintren, Sintrene widadari, nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembange Putri Mahendra widadari murunan. Turun Sintren, Sintrene widadari, nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembange Putri Mahendra widadari tak murunan. Turun Sintren, Sintrene widadari, nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembange Putri Mahendra widadari tak murunan. Kembang rampe oli tuku ning pasar pagi, Sintrene dirante kang rante dalang yaya. Kembang rampe oli tuku ning pasar pagi, Sintrene dirante kang rante dalang yaya. Kembang rampe oli tuku ning pasar pagi, Sintrene dirante kang rante dalang yaya. Kembang rampe oli tuku ning pasar pagi, Sintrene
Kang Rante dalang yaya. Gulung-gulung klasa ana sintren lagi turu penontonnya buru-buru. Gulung-gulung klasa ana sintren lagi turu penontonnya buru-buru. Selasi, selasi, sulandana menyan putih ragae sukma, ana sukma saking surga widadari temurunan. Selasi, selasi, sulandana menyan putih ragae sukma, ana sukma saking surga widadari temurunan. Selasi, selasi, sulandana menyan putih ragae sukma, ana sukma saking surga widadari temurunan. Selasi, selasi, sulandana menyan putih ragae sukma, ana sukma saking surga widadari temurunan. Selasi, selasi, sulandana menyan putih ragae sukma, ana sukma saking surga widadari temurunan. Selasi, selasi, sulandana menyan putih ragae sukma, ana sukma saking surga widadari temurunan. Selasi, selasi, sulandana menyan putih ragae sukma, ana sukma saking surga widadari temurunan. Selasi, selasi, sulandana
Rabbana ya Rabbana dolamna ya fusana wa ilam faghfir lana wa tarhamna lana fusana minal ghasirin. Turun turun sintren sintrene dandan suwe dandan kalung ya sesumpinge dandan kalung ya sesumpinge sintren joget manis meseme panjat sarem rame-rame turun turun sintren sintrene widadari nemu kembang yun ayunan nemu kembang yun ayunan kembange putri Mahendra widadari tak murunan turun
pelan. Nemu kembang yun ayunan, kembange putri Mahendra, widadari keturunan. Kembang kilaras ditandur tengahe alas, paman bibi aja maras, dalang sintren jaluk waras. Kembang kilaras ditandur tengahe alas, paman bibi aja maras, dalang sintren jaluk waras. Kembang kilaras ditandur tengahe alas, paman bibi aja maras, dalang sintren jaluk waras. Kembang kilaras ditandur tengahe alas, paman bibi aja maras, dalang sintren jaluk waras. Kembang kilaras ditandur tengahe alas, paman bibi aja maras, dalang sintren jaluk waras. Kembang kilaras ditandur tengahe alas, paman bibi aja maras, dalang sintren jaluk waras. Kembang kilaras ditandur tengahe alas, paman bibi aja maras, dalang sintren jaluk waras. Kembang kilaras ditandur tengahe alas, paman bibi aja maras, dalang sintren jaluk waras. Sekali lagi kita beri applause buat Sanggar Cangkol Kebumian. Wah, keren ini sintrennya. Tadi Gus Jafar ini joget-joget terus, Ki Darto joget. Saya mau sawer nggak kebagian duitnya. Kang Supali juga nggak kebagian duitnya. Ibu Fitria lagi enak-enak diskusi, ada tamu. Jadi maklum, jadi sintrennya keren. Mbok Yayah pimpinan sintrennya, mohon maaf nih, saya Kang Supali dan Ibu Fitria nggak sempat sawer. Mudah-mudahan setelah diskusi saya sawer lah ke Sanggar. Sekali lagi kita beri plus buat Sanggar Cangkol Kebumian. Baik sahabat Nusantara, karena tadi kita sama-sama menyaksikan pertunjukan sintren, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih eloknya kalau kita diskusikan apa itu sintren. Sekarang Kang Supali dulu nih. Pegang mic. Saya ini kadang-kadang manggilnya Kang, kadang-kadang manggilnya Bapak. Yang jelas saya tidak akan panggil lah, kesannya playboy. Kang Supali, bisa jelaskan ke kami sedikit saja atau panjang juga nggak apa-apa. Yang kita nggak dibatasi waktu, tenang. Tentang sejarah sintren, Kang. Membicarakan tren ini, Mas Dedi, Ya. Bisa dilihat dari lintasan ruang dan waktu ini, Mas Jafar. Artinya dari sisi ruang, ini kelihatannya ada di pantai utara Pulau Jawa, antara Jawa Barat sampai Jawa Tengah, juga agak masuk sedikitlah ke dalam. Soalnya Majalengka yang, loh saya enggak kalau pantai utara aja nantinya. Iya, iya. Tetap utara ya.
Dari sisi ruang seperti itu, dan dari sisi lintasan waktu, tampaknya waktunya itu sudah berabad-abad. Ya. Mengapa berabad-abad? Bisa dilihat dari syairnya. Syairnya itu memiliki simbol-simbol keagamaan tertentu. Saya menengarai dari sisi waktu ini yang berabad-abad ini, sejak zaman Hindu-Buddha pun tampaknya sudah hidup, sudah ada. Sudah ada ya. Kemudian berkembang sampai saat sekarang. Kemudian dari sisi latar sejarah ya, ada beberapa versi yang menyebutkan bahwa sintren memiliki versi A, B, C dan seterusnya mungkin. Sebagai contoh misalnya di daerah Jawa Tengah, itu lebih lekat kepada mitologi pada sosok yang bernama Sulandana dan Sulasi. Oke, ada Sulandana dan Sulasi ya. Nah itu melekat sekali mitologi Sulandana Sulasi di daerah Jawa Tengah ini. Siapa itu Sulandana dan Nah, Sulasi? Sulandana Sulasi itu ternyata berdasarkan legenda yang ada di situ yang hidup. Sulandana adalah putra dari seseorang yang boleh dikatakan tokoh masyarakat yang bernama Baurekso. Dengan istrinya yang kemudian melahirkan pemuda yang bernama Sulandana. Sulandana ini kemudian punya kekasih namanya Sulasi. Ya. Tetapi hubungan dua insan ini tidak direstui oleh orang tuanya, terutama pada Pak Baurekso ini. Nah, terjadilah backstreet antara Backstreet apa itu backstreet apa? Termasuk bagian dari background lah. Oh, ya. Oh ya, saya ingat ya. Nah, di Sambil situ main-main mata cinta di belakang layar inilah yang terjadi antara Sulandana dengan Sulasi. Bahkan sampai sekarang tembangan yang menyebutkan Sulandana dan Sulasi itu masih ada. Kalau di Indramayu menyebutnya itu kan Sulasi Suliandana, ana menyan ngundang dewa, dewane dening sukma, sukmane widadari. Nah seperti itu. Jadi sangat melekat sampai sekarang mitologi seperti itu. Kemudian dari hubungan yang tidak direstui ini sampai berlanjut kepada hubungan di belakang layar. Sampai kemudian meninggalnya Raden Mas Baurekso dan juga istrinya sampai meninggal. Hubungan ini berlanjut kepada anak-anak muda di desa itu juga suka kepada yang bernama Sulasi tadi, pada gadis yang bernama Sulasi. Sehingga ini ceritanya ya. Ceritanya Sulasi ini diculik oleh beberapa pemuda, dibawa kemana. Tetapi siapa namanya Raden Mas Sulandana itu sedang semedi. Yang kemudian dibangunkan oleh ibunya. Ibunya itu namanya Ramtamsari kalau tidak salah. Roh dari ibunya itu membangunkan Sulandana bahwa Sulasi dibawa lari oleh para pemuda. Bangunlah. Ternyata Sulasi itu memiliki keterampilan dalam hal menjadi pesinden, menjadi ronggeng. Dalam acara bersih desa di sebuah desa, Sulasi itulah yang menjadi ronggengnya. Dan Sulandana tahu mengenai itu, maka dengan kekuatan roh dari ibunya, Sulasi itu kemudian dibawa lari oleh Sulandana. Jadi di situ ada mitos yang menggambarkan betapa hubungan dua insan itu begitu kuat. Mas sebentar, ini legenda apa sejarah Mas? Nah ini legenda. Legenda ya, bukan sejarah ya? Bukan sejarah. Tetapi legenda itu bisa menjadi bahan baku sejarah ketika ada data primer. Nah, legenda itu bisa hanya menjadi data sekunder saja. Nah, itu versi pertama. Versi pertama. Emang ada berapa versi Mas? Ada 3. Ada 3. Satu, itu baru satu. Terus 2 sekarang. Versi yang kedua yang berkembang di Indramayu. Ya sebelah. Tadi berkembang di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Yang sekarang di Indramayu. Indramayu. Nggak tahu ini Indramayunya itu sama nggak dengan Majalengka? Sama tidak dengan Cirebon nanti Bu Fitri ya. Nanti kita. Jangan-jangan ngarang semua ini. Hal yang berbeda berkembang di Indramayu bahwa sintren itu dibawa oleh abdi dalem dari Pangeran Diponegoro. Berarti ini sudah tahun 1000
1800-an ya. Karena perang di Ponegoro itu terjadinya setelah maghrib sebelum Isya, 1825-1830. Terus maghrib berarti. Sudah maghrib sebelum Isya kan perang di Iya. Ponegoro itu, Iya. 1825-1830. Ya, ya. Kalau perang kedongdong pas maghrib. 1818. Pas maghrib berarti. Nah, berarti pangeran, namanya abdi dalam dari Pangeran Diponegoro itu Pangeran Secak Branti. Itu pelarian dari daerah Yogyakarta sampailah ke Indramayu karena dikejar-kejar oleh penjajah Belanda. Di Indramayu itu beliau melakukan upaya persembunyian karena dikejar-kejar oleh Belanda. Dari persembunyian itu tidak diketahui oleh penjajah. Karena darah juangnya itu selalu mengalir, beliau kemudian memimpin beberapa pemuda untuk mengadakan latihan-latihan sifatnya untuk persiapan perang. Nah, persiapan perangnya itu diantaranya adalah dengan melakukan latihan yang bisa menyamar, yaitu dengan sintren tadi. Untuk mengumpulkan para pemuda supaya bisa diminati oleh para pemuda dengan kesenian sintren itulah. Dan simbol-simbol sintren itu menandakan ada latar latihan pemuda, ada latar penyamaran dan seterusnya, misalnya kacamata hitam. Kemudian juga ada penggambaran bahwa bangsa Indonesia itu sedang menderita ketika diikat, dikurungi, dan seterusnya. Jadi simbol-simbol seperti itu dianggap sebagai latar sintren ketika masuk di Indramayu. Oke. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa sintren itu asalnya dari kata bahasa Belanda yaitu sinyotrenen. Udah. Sinyotrenen itu pemuda yang berlatih, konon katanya. Konon. Jadi belum masuk sejarah juga. Masih tafsir yang bebas ini Mas Darto. Iya, iya. Nanti Ibu Fitria bisa menambahkan nih. Ya ini baru kedua, yang ketiganya. tiganya. Tapi sambil ngopi lah, sambil ngopi nggak apa-apa. Nah, ini yang ada. ketiga, ini kelihatannya kajian akademis Mas. Yang dikemukakan oleh Profesor Yakob Sumarjo. Guru besar di ISBI sekarang ya, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Nah ini karena Dehem Mas Darto makan saya suruh ngomong nanti. Kelihatannya Profesor Yakob Sumarjo lebih mengaitkan sintren itu sebagai sebuah ritual dalam agama Buddha, ya, agama Buddha. Di situ ada simbol-simbol, misalnya ada dupa, ada bunga, ada biji, dan juga ada bidadari. Beberapa teks tembang memang menyiratkan itu Mas. Menyiratkan sesuatu yang bersifat ritual, akhirnya terjadilah sebuah trans. Ya. Trans itu adalah penyatuan diri dengan yang di atas. Dan simbol dari semua itu adalah bidadari. Yang dalam teks itu ditafsirkan sebagai Dewi Tara atau bidadari, Dewi Tara yang menyatu kepada sosok penari sintrennya itu. Oke. Nah, di situ ada ritual agama tertentu yang bermaksud adalah bagaimana penyatuan diri antara dunia kecil, jagat kecil dengan jagat besar itu. Seperti itu. Jadi kajian akademis Yakob Sumarjo lebih kepada bahwa sintren adalah sebuah ritual tertentu pada zaman dulu. Baik. Seperti itu Mas. Baik, Mas Kidarto. Kidarto dulu nih. Ini ada yang mau dibantah nggak nih pernyataannya Pak Sup? Tapi jangan dibantah lah. Kita ini nggak asik kalau bantah-bantahan ya. Memperkuat saja, memperkuat. Tapi mau bantah juga nggak apa-apa. Bebas. Silakan. Kalau saya sebagai pelaku gitu kan, sebenarnya latar belakang itu nggak begitu penting. Oke. Yang penting latar belakangnya itu obornya mati. Iya, Tuh, yang obornya paling mati. penting bagi pelaku kesenian sintren itu akeh kang nyawer, akeh kang nanggap. Banyak yang gitu. nanggap, Gitu. banyak yang sawer ya. Nah, cuman ketika dipertanyakan latar belakang, kan ada istilah Toto Mawacoro, gitu kan. Setiap bentuk kesenian di suatu daerah itu pasti latar belakangnya berbeda. Oke. Jadi ketika Indramayu mengklaim bahwa bukan mengklaim ya Pak, berlatar belakang kesenian sintrennya itu
dari Sinyo Tetaren ya apa? Iya Sintetaren itu. Terus atau kalau dari Jawa Tengah itu memang lakon diambil dari Sulasi Suliandono dan di situ ada peran Dewi Lanjar yang saya ketahui gitu atau saya pelajari. Nah, di Cirebon sendiri kan berbeda gitu kan. Saya pernah ngobrol dengan kasepuhan Pak Askadi Sastra Suganda dan dengan almarhum Kang Abdul Ajid. Itu malah ada mengatakan beliau bahwa Sinten itu asalnya dari kata Sinten. Sinten. Iya. Sinten itu berarti Siapa gitu. siapa? Sahabat Nusantara kalau nggak ngerti Nanti itu Sinten ini. Ibu Fitria Pamungkaswati yang akan membahas karena orang Cirebon asli gitu kan. Sinten. Nah, kalau di Majalengka sendiri mungkin agak mirip dengan Indramayu, Pak. Karena mungkin dari Indramayu digeret ke Majalengka gitu kan. Lah, kenapa saya berkata bahwa kesenian itu digeret ke Majalengka? Kesenian itu hidup dan menghidupinya itu hampir 90%. Kesenian tradisional di Pantura itu hidup dari hasil ngamen, bebarang. Ya. Ya, artinya tidak menutup kemungkinan orang-orang pemain sintren Indramayu itu ngamen ke daerah Majalengka. Termasuk Jatitujuh, Wigung, Sumberjaya gitu kan. Ya. Dan itu Berarti- diadopsi dan diadaptasi oleh masyarakat sekitar. Jadi secara ekonomi Majalengka lebih baik dong karena Indramayu ngamennya ke Majalengka. Betul. Jadi orang Majalengka. Orang PSBB saja Majalengka bisa manggung siang malam, Indramayu malah demo. Oke, baik. Pingin siang malam. Iri sama Majalengka. Nah, selanjutnya ketika itu mungkin bergeser dan di Majalengka diterima dengan baik karena memang pada zaman itu sesuai dengan keterangan dari orang tua saya, masuknya sintren di Majalengka itu zaman kontrak, Pak. Apa tuh? Zaman perkebunan Belanda. Oke. Nah, perkebunan Belanda. Jadi daerah Jatitujuh itu kan ada perkebunan tebu. Oke. Ada perkebunan di Subang ada perkebunan karet. Nah, di malam minggu kalau orang bilang itu mereka berkumpul di sebuah yang namakan pos. Pos itu tempat membayar kuli. Oke. Nah, gitu kan. Tempat membayar kuli. Miskin gak pada baik pos tempat bayar kuli. Iya. Pada baik. Nah, dari situ Belanda tidak mau uangnya keluar. Maka disuguhkanlah kesenian. Kesenian itu ada sintren, ada ronggeng dan lain sebagainya. Nah, pada saat pertunjukan sintren itu mungkin gitu kan. Orang-orang kita kan ada Belandanya juga tuh yang mentamir berbahasa Inggris atau bahasa Belanda itu. Mungkin nanya gitu kan. Si trans. Apa tuh? Sitran. Ya Bu, si Oke, itu kan serius tak beli. dah. Benar. Si itu bahasa Inggris kan dia perempuan. Sitran. Trans itu tidak sadarkan diri. Siapa yang tidak sadarkan diri? Ngarang gitu. Sitran. Si trans gitu kan. Nah, kuping orang Majalengka dengarnya sintren gitu. Oh, gitu. Nah, bedanya cuma begitu. Oh, kalau di Indramayu Belanda, di Inggris. Majalengka Inggris. Wah, ini bentar. Sahabat Nusantara, sebelum kita lanjutkan percakapan dari Sintran. Si trans. Sintran dan nanti ada Ibu Fitria dari versi Sintren dari Cirebon. Kita sama-sama dulu saksikan persembahan dari teman-teman yang biasa nyari rezeki di pinggir jalan. Bebarang, kan? Teman-teman pengamen atau musisi jalanan dari sekitar Pekalipan, Jalan Pekalipan, Jaga Satru itu nanti kenapa namanya Pekalipan, kenapa namanya Jaga Satru nanti ada tayangan berikutnya. Jadi kita sama-sama terlebih dahulu menyaksikan persembahan dari musisi jalanan. Selamat menyaksikan.
Priplus buat teman-teman musisi jalanan. Terima kasih mas-mas yang adik-adik ini saya manggilnya yang hari-harinya di jalan. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Mudah-mudahan terus ada panggung buat kalian. Salam buat keluarga. Nanti kita ketemu lagi di panggung apresiasi seni dan tradisi atau pasti. Kita jadi pasti ini disingkat panggung apresiasi seni dan tradisi. Oh, pasti mesti Cirebon gitu. Sebelum saya ke Bu Fitria ini saya lanjutkan sahabat Nusantara. Nanti Bu Fitria ini kita suaranya masih bisa enggak nih jadi sinden. Ke Gus Jafar dulu nih. Gus, tadi sejarah sintren dari Indramayu, sudah dari Majalengka, sudah dari Cirebonnya. Pak Jafar bisa sedikit mengungkap tentang sintren. Iya, terima kasih Mas Kampleng. Selamat malam sahabat Nusantara. Selamat malam Ang Supali Kasim. Angwa itu. Deg-degan kalau ada Ang Supali Kasim. Beliau sangat terkenal di kota Cirebon. Kalau mendengar Supali Kasim sudah nggak ada lain. Sastrawan budayawan masuk kabel. Masuk semua. Selamat malam Kang Darto. Dari Majalengka jauh-jauh dan Ibu Ketua. Enggak, kalau Kang Darto itu biasa pakai topeng. Jadi kurang terkenal, enggak kayak Pak Supali Kasim. Ya tadi pelaku. Ya. Dan selamat malam Ibu Ketua, Ibu Fitria Pamungkaswati. Baik, berkaitan dengan sintren bahwa kami tahunya sintren identik dengan ada bidadari, ada kurungan, ada dupa, ada kacamata hitam, dan itu yang dipertunjukkan di kota Cirebon. Unsur mistiknya tinggi, unsur magicnya cukup tinggi. Bagaimana kemudian dari gadis biasa, ini kan harus perawan ya. Kalau harus perawan ya. Iya, kalau ini kan harus identik dengan perawan, harus suci. Penarinya, bidadarinya ini. Berarti harus, Bu Fitria sekarang udah nggak boleh nari dong. ya itu kalau jadi sinden boleh-boleh aja. Kalau jadi penari nggak boleh. Oke. Jadi penarinya itu harus masih perawan, kemudian nanti tidak perlu ditester lagi. Itu pengakuan dari orang tuanya bahwa anaknya masih perawan. Kemudian juga nanti pada saat menjadi gadis biasa, kemudian dalam pertunjukan itu tiba-tiba menjadi bidadari dengan berbagai macam magic ya, dari dalangnya ini juga, dalangnya juga luar biasa gitu, yang mengerti tentang mistis, kemudian menyulap dari gadis biasa menjadi seorang bidadari dan menari. Dan itu pertunjukan itu biasanya juga dilakukan oleh orang-orang Pantura ya, pinggiran laut. Termasuk Majalengka, pinggiran laut juga. Ya, pinggiran laut Majalengka. Laut cilik. Beli dua laut. Nah, Majalengka beli dua laut. Tapi pakai gunungnya. Durung. Jadi walaupun memang di Cirebon ini sudah beberapa, yang saya tahu udah berapa generasi. Kalau yang tadi itu generasi anak-anak tuh dilakukan oleh anak-anak, dan itu anak-anak Pantura, anak cangkol. Anak cangkol ya. Ya, jadi memang identik dengan Pantura, dengan pinggir laut. Ya. Deleng bae awake raya geboke panturaan lah. Ya. Kayak begitu Bu Yayah dan kawan-kawan tadi jelas panturaan banget gitu. Iya. Dan itu memang dilakukan artinya turun temurun, kemudian juga di berbagai sanggar juga sering dilakukan pertunjukan. Bila mana di keraton-keraton ada wisatawan, ada tamu juga kadang meminta kesenian Cirebon, bahwa sintren adalah tari kesenian Cirebon juga. Saya malah kemarin juga bingung.
Ya. Pada saat di kota Cirebon, sintrennya dari Majalengka. Kok Waduh. Majalengka ikut-ikutan ya? Padahal nih Cirebon Iya, ada ya. itu Iya. pernah itu ulang tahun kota Cirebon malah sintrennya Dari Majalengka. dari Majalengka. Iya kan? Wah, saya protes. Enggak kan itu tetangga, enggak apa-apa. Iya, Tetangga. tadi saya sempat protes. Iya. Emangnya Pantura laka. Iya. Ternyata ada kerjasama yang baik antar pemerintah Iya. daerahnya, sehingga memang di Majalengka pun ada sintren dan pernah ditunjukkan di kota Cirebon itu. Iya. Dan memang ini banyak filosofi yang terkandung dalam, mungkin Pak Supali Kasim mungkin yang lebih paham, atau Kang Dato sebagai pelaku seni sintren dan kesenian lainnya. Baik. Hanya saja memang yang menjadi kesulitan dari para pegiat seni ataupun para penari sintren tadi Ya. sampaikan oleh Kang Darto bahwa manggungnya yang susah. Oke. Manggungnya yang susah. Jadi laka tanggapan apa di Iya. kota Cirebon. Tapi kalau dari sisi sejarah sama ya Pak Jafar ya? Iya, kalau sih sejarah dari beberapa Bukan cerita. cerita yang tadi Ang Supali Kasim sampaikan, kemudian di Cirebon juga dengan Sulasi Sulandana gitu, ada Sama ya? lagunya sama gitu kan. Ya artinya cerita-cerita itu, legenda itu sama ya. persis apa yang tadi diceritakan. Hanya saja memang kita di kota Cirebon lebih mengedepankan bahwa filosofi dari pertunjukan itu. Baik. Sebelum saya ngobrolin filosofi nanti, setelah ini kita ngomongin filosofinya ya. Siap. Jadi siap. saya ke Ibu Fitria dulu deh. Ibu Fitria sebagai pelaku sintren ya. Artinya waktu itu konon Bu Fitria, saya kurang tahu nih apakah sebagai sintrennya atau sindennya, penarinya atau. Oke, nanti Bu Fitria saja yang bisa menjelaskan. Silakan Ibu Fitria. Iya, baik, terima kasih Mas Dedi. Selamat malam, Malam. Pak Supali Kasim, kemudian juga Kang Darto, Mas Jafar, sahabat saya yang selalu eksis dengan kesenian, pemerhati, pecinta seni, pegiat seni, ya. Dan ini adalah satu kehormatan, Mas Dedi. Saya bisa bergabung di sini dengan kawan-kawan, apalagi senior-senior dalam kesenian, gitu kan, luar biasa. Senior itu senang nipu orang. Ya, ini adalah satu hal yang luar biasa. Dan saya juga di sini sangat bersyukur, Mas Dedi. Mungkin saya bisa katakan mungkin gitu ya. Baru saya kayaknya saya rasa sinden sintren menjadi anggota dewan. Oke, baru nih, baru keren ya, ada sinden kaken sawer kayaknya. Oke, lanjut tuh. Iya, tapi yang penting dalam hal ini filosofi ini juga di dalam politik sangat penting. Oke, politik ya. Iya, di dalam politik jangan sampai kita mempunyai politik sintren. Oke, apa itu? Kenapa itu? Kita politik sintren itu. Gimana itu? Ibaratnya politik sintren ini biasa dilempar tuk gitu kan. Oke, dilempar pakai duit jatuh. Pakai duit jatuh. Oh, iya. Lagi Lepas tidak berdaya kan gitu. lagi usum. Mudah-mudahan di Cirebon nggak ada. Amin. Di Nusantara juga mudah-mudahan tidak ada politisinya yang jatuh uang ya. Iya, betul. Biasanya itu ibarat kiasan lah, Kiasan, ya. politik sintren kalau Oke. di Cirebon ya Oke. kita sebut. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit, mungkin saya ini beranjak di dunia seni dari mulai memasuk di remaja. Di remaja saat itu saya diajak oleh Bang Heri, Sanggar Sekar Pandan. Sanggar Sekar Pandan ya. Ya, saat itu masih merintis-rintis sanggar lah. Dan di situ saya adalah sinden pertama saat itu. Saat itu Iya. Masih SMA, betul Kang Darto. Oh, Kang Darto nonton. Beli tiket enggak? Belum nyawer ya, belum bisa nyawer waktu itu. Iya. Tapi satu pengalaman yang menarik, seperti dikatakan tadi Kang Darto, ngamen. Oke. Nah, jadi saya pun merasakan ngamen Amin ya. dulu itu, Mas Dedi. Ngamennya dulu, sekarang enggak. Sekarang diameni. Ngameni.
Dulu saya merasakan ngamen, kita main di sumber, di lapangan gitu kan, dengan gelar tikar. Ya. Jadi apa ya, pengalaman yang memang sangat berharga buat saya. Itu. Ibu, dari jadi sinden itu apa? Menurut saya pengalaman, ini kan tadi saya perhatikan sintren itu tadi ada anak-anak kecil yang menyanyi, terus masih kecil-kecil. Artinya proses regenerasi berkesenian di khususnya sintren di Cirebon aman lah ya, masih ada anak-anak kecil yang tadi masih itu. Nah maksud saya dari sekian banyak kesenian, kenapa ibu pilihannya memilih sintren untuk berkesenian? Saya memilih sintren itu tadi yang dikatakan sama Pak Jafar sangat menarik ya Pak Jafar. Sangat menarik. Dulu memang orang lebih melihat sintren ini dengan mistis, tetapi sekarang tidak. Oh, sekarang nggak ada mistisnya berarti? Kalau menurut saya ya, karena iya. sekarang ini tidak semuanya itu dengan mistis, tapi bisa dengan trik. Oke. Itu. Oke. Betul Kang Darto, Pak Supali. Oke, pakai trik ya. Memakai trik. Kalau dulu, oh iya ya, kok bisa ya dimasukin ke dalam kurungan? Tahu-tahu udah cantik, udah pakai kacamata, udah ganti baju kan gitu. Ya. Iya. Tadinya kan orang berpikir, ah ini mistis gitu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Karena memang sudah ada berbagai trik di dalam melaksanakan itu gitu. Baik. Ke Pak Supali Kasim saya. Pak Supali, tadi Ibu Fitria dan Pak Jafar rupanya sudah mancing-mancing tentang filosofi dari sintren gitu. Ada tafsirnya adalah bagi para politisi atau sebetulnya bukan politisi saja sih, siapapun orang biasa masuk dalam sebuah kurungan terus berhias, dihajar pakai duit, ngeluntung itu jatuh gitu. Itu sepakat nggak dengan tafsir seperti itu Pak Supali? Gimana Pak Supali? Tafsir bebas. Tafsir bebas. Gimana Pak? Yang menarik ini Mas Dedi, Ya. ada latar penamaan sintren itu ada sinyotrenen, ada si trends. Oke, tadi kita lanjut di situ dulu. Kalau dari Sulandana dan Sulasi itu kan penyebutannya sebagai si tren. Si tren. Si tren itu si putri. Si putri. Si tren. Artinya sintren itu harus dinarikan sama perempuan. Iya. Nah, saya bentar, ada sintren, ada lais. Lais. Nah, lais itu apa itu? Nah bedanya lais itu penarinya laki-laki. Tapi jenis pertunjukannya Jenisnya sama. Oke. jenisnya sama. Ya. Tampaknya kalau dari segi filosofi bisa mengacu kepada argumentasi bahwa sintren itu berasal dari kata stuti tantra. Oke. Ini ada latar yang lain. Ya, Stuti tantra itu adalah sebuah nyanyian tantra atau semacam kidung. Tentu saja ini berkaitannya dengan tadi saya sebutkan ada agama dengan aliran tertentu yang melakukan ritual untuk penyatuan diri. Sehingga seperti juga disebutkan tadi oleh Kang Jafar, di situ ada simbol-simbol bunga, dupa, kemenyan, bidadari, Dewi Tara dan seterusnya yang merupakan sebuah penyatuan diri. Sehingga aroma mistisnya memang kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan Saya sekali. merinding lah tadi. Benar serius. Termasuk juga pada teks-teks lagunya. Iya. Teks-teks lagunya itu mencerminkan kesusastraan yang menjurus kepada hubungan transendental. Apa itu, Mas? Hubungan antara tadi jagat cilik dengan Jagat. jagat gede tadi, antara manusia dengan sang pencipta. Oke. Di situ ada kaitannya, ada korelasi. Pada lagu yang pertama misalnya, Ya. turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembange si Jaya Indra, widadari temuruna. Memang ada beberapa teks yang tiap daerah agak berbeda ya. Ya. Ada yang ayun-ayunan, ada Ya. ning ayunan, Di ayunan. ada yang yu ayune, ada yang Siti Maindra, ada si Jaya Indra, Nah, ada juga ada si Jaya Indra itu, ya. Wijaya Wijaya Indra. Indra. Tapi tampaknya ini berdasarkan hasil dari pendengaran aja, dari kuping aja. Oh, Sehingga tiap daerah, bahkan tiap kecamatan atau tiap desa beda-beda lagi. Beda ya. Tapi intinya adalah di situ ada ritual
yang memperlihatkan adanya upaya untuk penyatuan. Sehingga bukan hanya penari sintrennya saja, seluruh kru dan seluruh penontonnya juga itu bagian dari ritual. Baik, Pak Supali Kasim, saya ke Mas Darto. Sahabat Nusantara, sebelum saya coba tanya ke Mas Darto atau Dalang Darto, Dalang Sinden, Ki Darto berarti kalau Dalang itu. Alangkah lebih baiknya sebelum diskusi ini berlanjut, sahabat-sahabat Nusantara yang belum subscribe, nih subscribe dulu, kasih subscribe, like, komen. Gitu. Saya kalau ngomong Inggrisnya salah ya, ampuralah. Inggris saya jelek, tuh, saya turunan Jawa, turunan Cirebon. Mas Darto, sudah pada subscribe belum nih? Sebentar ini, teman-teman Nusantara harus subscribe dulu. Ini biar tayangannya bisa tiap minggu kita persembahkan buat sahabat-sahabat Nusantara. Kang Darto, Siap. Ki Darto, ini tentang filosofi. Menurut Kang Darto tadi setelah penjabaran Pak Supali Kasim atau Ang Supali Kasim ini bagaimana? Sebelum ke filosofi, saya tertarik dengan kata-kata Pak Supali bahwa sintren itu adalah dari tantra ya Pak ya. Karena di 2018 kalau nggak salah, saya sintren saya mewakili Jawa Barat itu untuk tampil di Taman Budaya Jambi dengan tema mantra-mantra. Nah, temanya mantra-mantra. Kenapa temanya mantra? Karena memang sintren masuk ke dalam sebuah kesenian yang syarat sekali dengan mantra. Nah, dari mulai awal pertunjukan sampai akhir pertunjukan itu semuanya menggunakan mantra. Dan sebenarnya syair-syair atau lagu yang dinyanyikan pada saat pertunjukan sintren itu mantra, Pak. Nah, kalau di kelompok kami itu pertunjukan dimulai dengan lagu Kembang Bung. Oh iya. Nah, Kembang Bung itu mantra untuk mengumpulkan penonton. Oke. Nah, Kembang Bung kembang bilawa, menyan putih pangundang dewa. Oke. Karena dewa madani sukma, bidadari temuruna. Nanti itu digunakan untuk mengundang penonton. Lalu pada fase yang berikutnya, mantra yang kedua dilantunkan itu ya ada Simbarpati, terus ada beberapa mantra sampai ke mantra terakhir, Ucul Nang Bandanira itu Pak. Sandi dan mantra itu digabungkan menjadi satu. Berkaitan dengan seperti yang Bu Fitria katakan bahwa kalau Pak Gus Jafar itu mengatakan identik sekali dengan mistik ya. Saya punya pengalaman pahit Bu dengan mistik-mistikan itu. Oke. Gitu kan. Apa itu? Pahit. Ketika Enggak, itu ekspresinya saling gitu-gitu gitu. Iya, Saking pahit karena banget ya. ketika zaman semono Mas, Zaman dulu. Kalau nggak salah gubernur gubernur Ya. yang Yang dulu, gitu kan. gubernur yang dulu. Iya, itu pernah mengatakan bahwa sintren itu kesenian yang musyrik. Wah, itu kan rame. Saya bantah habis-habisan. Saya berkumpul di Bandung untuk menerangkan, enggak loh Bu, enggak ada istilahnya musyrik. Kok Bu? Berarti pernah gubernurnya ibu-ibu ini? Ibunya gubernur atau iya, gubernurnya iya. ibu lah. Iya. Enggak tahu lah pokoknya. Iya. Itu sampai rame. Nah kalau kita kaji sebenarnya ya berkaitan dengan filosofi, setiap kesenian yang diwarisi dari tahun ke tahun dahulu itu sekarang pasti ada yang ditumpangi Pak Supali. Hampir semua jenis kesenian yang ada di Cirebon itu berawal dari sebelum kedatangan Islam itu sudah ada gitu kan, termasuk mungkin sintren gitu Pak. Mungkin kalau dalam Pak Supali katakan tantra itu ya berkaitan dengan agama yang bukan Islam, tapi setelah Islam masuk kesenian itu tidak dirubah atau tidak dihapus, tapi filosofinya ditambah. Nah, ini berkaitan dengan Bu Fitria tadi. Mas Darto, tentang filosofi kan setiap penonton itu kan punya tafsir Ya. sendiri-sendiri dong. Persoalannya itu adalah tafsirnya atau keterangannya dalam sintren itu jarang yang menerangkan itu. Ya, sebagai pertunjukan memang nggak perlu diterangkan. Enggak Mas. Harus diterangkan. Kalau misalnya pertunjukan itu memang disyariatkan untuk dakwah, Oke. untuk penyebaran, katanya sintren itu digunakan untuk penyebaran Islam dan lain sebagainya, ya mestinya diterangkan dulu gitu kan. Gitu. Ya kalau gitu nggak usah ada pertunjukan dong, langsung ceramah aja. Nah itu nanti urusannya kiai. Oke. Nah, artinya
melalui media ini saya ingin mengungkapkan kepada teman-teman semua ketika menonton, memang tafsirnya bagaimana penonton sendiri. Tapi dari simbol-simbol yang dilakukan oleh penari sintren itu kan tafsirnya jelas. Kalau berkaitan dengan Islam. Ya. Ketika bandaan, saya sebut itu bandaan, diikat kan. Ya. Filosofinya orang harus menahan hawa nafsu. Nah, tinggal gitu kan, penafsiran tafsir cetek itu kan, tafsir yang kelihatan banget. Ketika digulung tikar, inget toh bahwa kowe arep mati, manjing ning kurungan, pasti akan masuk liang kubur. Kalau amalnya baik, maka akan muncul menjadi seorang bidadari, dan itu sudah janji Allah kan gitu kan. Itu kan tafsir seperti itu aja. Gampang. Nah, kenapa dikasih sekarang yang menjadi itu disebut musyrik atau itu tuh? Apa itu? Yang sampean bakar seperti ini. Coba gimana? Nah, ya kan? Enggak, saya mau tahu musyriknya di mana yang orang bakar gitu? Tetap Islam kan? Image orang mengatakan bahwa itu adalah kemenyan berkaitan dengan hantu. Loh, ini di Arab itu menyan tuh ada, dan itu wangi-wangian kok. Coba kita bakar ini, hantunya datang apa enggak ya? Enggak kan ini. Enggak. Nah itu Mas. Jadi saya pingin sebenarnya kenapa sekarang itu kesenian itu jarang punya panggung Pak? Karena isu itunya terlalu banyak mengakar di masyarakat kita. Bukan karena nggak ada duit, bukan karena ada duit atau nggak ada anggaran gitu. Ya, bukan. Fitria yang menganggarkan nanti. Nah, hal-hal seperti itu Mas Dedi yang ingin sebenarnya saya sebagai pelaku seni dan juga kalau di Majalengka saya itu di Wakil Ketua Dewan Kesenian bidang kesenian kan. Jadi saya berpikir keras bagaimana kesenian ini harus maju, ditanggap orang lagi, maka harus dilakukan revolusi dan kolaborasi sehingga ada daya tarik yang lain. Nah, saya ingin mengupas pertunjukan yang biasa dilakukan di Cirebon. Kenapa ya begitu-begitu aja? Karena terlalu terpaku dengan yang namanya pakem gitu loh. Padahal pakem itu tidak boleh ditinggalkan, tapi boleh dikembangkan gitu Mas. Ya, tapi juga tidak salah ya, ada seniman yang mempertahankan pakem, boleh, ada juga yang menambah-nambahin pakem. Coba Pak Japar gimana pendapatnya? Makanya saya ingin membantah dulu ketika Pak Japar ngomong, kenapa sih kesenian sintren jadi Majalengka? Yang bagus je. Enggak, udah dijawab sama Pak Japar, bagus Pak Japar gitu kan. Bagus. Artinya saya ingin merangsang teman-teman di Cirebon dan Indramayu, ayo dong berlomba gitu kan, bagaimana kesenian ini bertahan gitu. Karena kalau lihat searching tentang sintren saya, itu udah melawas kemana-mana Pak. Sudah keluar negeri saya perhatikan, sudah ke Amerika dan Arab Saudi. Amerini saya udah. Pak Japar, tentang simbol-simbol ini, tadi simbol-simbol sintren, apa yang ingin Pak Japar sampaikan? Iya, jadi memang tadi disampaikan oleh Kang Supali Kasim ataupun Ki Darto bahwa memang selalu kalau sejarah ya urusan dengan kebudayaan, dengan budaya, sehingga kalau penafsiran masing-masing akan terus menerus bertolak belakang. Kalau dulu sintren diselenggarakannya pada saat bulan purnama, karena gelap, tadi ada jin yang tadi supaya mistis itu gampang untuk narik, supaya gampang masuk untuk ke raga gitu kan. Nanti simbolnya tadi dari masyarakat biasa kemudian jadi bidadari. Kemudian sekarang berkembang pengen siang, pengen apa, yang penting ada hiburan. Kemudian tradisi sintren tetap rata-rata untuk kota Cirebon masih pakem ya. Dan ini juga menjadi kesulitan tersendiri sebetulnya untuk pakem ini, karena tadi orang lihat sudah bertahun-tahun. Iya, seperti itu terus. Enggak, aku sedikit saja. Ini karena Cirebon juga, aku mungkin nambahin. Jadi sekitar 7 sampai 10 tahun yang lalu, saya pernah menghadiri di sebuah tempat. Jadi ada sebuah grup reggae dari Cirebon, dia selalu pakai nuansa musiknya juga aliran pantura, Another Project ini menggabungkan antara reggae dengan lais ya, karena memang penarinya laki-laki. Yang lebih ekstrim itu bahwa ketika kurungannya dibuka, Gus Jafar, keluarnya rasta. Jadi sudah pakai kacamata hitam dan diiringi dengan musik reggae, artinya itu juga pernah
terjadi di Cirebon, cuman memang itu untuk komunitas tertentu. Bahkan di salah satu televisi swasta itu tayang 1 jam tentang Lais Reggae. Jadi Lais Reggae juga pernah dilakukan di Cirebon. Dan mungkin itu terinspirasi oleh karyanya Djaduk gitu. Enggak. Sebelum Djaduk gitu, sebelum Djaduk. Saya pastikan. Iya, tapi kan memang begini, kami juga pernah berkonsultasi dengan kementerian, bagaimana kemudian dari kementerian juga selalu mensupport seni budaya yang ada di masing-masing daerah. Tapi lagi-lagi bahwa di sana maunya ada keluar dari pakem, artinya ada terus menerus ada perkembangan, ada inovasi-inovasi, sehingga dari kementerian pun akan melihat kemudian rata-rata dibantu. Tapi kalau yang pakem ini memang sangat-sangat kesulitan ya, karena tidak ada inovasi. Tetapi kami juga tadi tidak melarang, artinya ada inovasi karena memang dituntut oleh zaman ya. Baik. Kami pun sampai bukan sekedar untuk para seniman saja, kadang kami juga bagaimana kami juga bisa tahu persis apa filosofi yang terkandung di dalamnya, sampai kami mengajak teman-teman anggota DPRD Kota Cirebon pada waktu itu, dan kebenaran kita punya pegiat seni banyak, ada sindennya langsung Bu Fitria. Dan itu ditampilkan di Gedung Dewan dengan pertunjukan pakem, hanya saja memang karena yang jadi sintrennya juga orang Dewan kan nggak ada yang berawan, jadi ya sudah ditampilkannya memang yang artinya yang modern, dengan harapan bahwa makna tentang perilaku hidup, bagaimana tadi orang biasa kemudian tiba-tiba menjadi seorang yang terpandang, seorang bidadari, kemudian jangan sampai terlena untuk urusan dunia pada saat banyak uang, kemudian dia terjatuh gara-gara bergelimang harta. Itu yang dipraktekkan karena kita cari yang simpel, yang gampang, yang penting kan tafsirnya ya. Iya, yang penting bahwa pertunjukan itu kemudian bisa dimengerti oleh penonton. Baik. Supaya mereka juga paham, dan mudah-mudahan artinya ini terus berkembang di Cirebon. Hanya tadi bahwa ada beberapa digabungkan dengan reggae adalah bentuk inovasi, dan memang itu yang diharapkan oleh ya kementerian, itu ada inovasi baru sehingga ada perkembangan di eranya, dan itu pun mendapat dukungan penuh dari kementerian. Baik, Ibu Fitria sebagai dalang sinden sintren. Ya. Bu, ada sesuatu nggak dari pertunjukan Ibu dari sintren yang Ibu pelajari dan itu menjadi pegangan hidup bagi Ibu sehingga Ibu sekarang punya sesuatu, punya nilai terhadap Tuhan? Coba Bu. Iya. Jadi saya mungkin karena saya ini mencintai seni. Ya, jadi mencintai seni dan tidak ingin seni budaya di Cirebon ini punah. Dan saya sangat bersyukur melihat anak-anak tadi menari gitu kan. Juga regenerasi kita terhadap budaya Cirebon ini tidak punah itu. Dan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Jafar ya, bahwa kita dulu pernah bermain sintren di DPRD ya. Pak Jafar main itu ya berarti? Iya. Oke. Iya, betul. Jadi itu semua saat itu dibuat Mas, seluruhnya anggota dewan, dari mulai sintrennya, kemudian sindennya, pawangnya, kemudian alat musik ya, main alat musiknya juga teman-teman anggota dewan, dan itu hanya sesekali kita ya Mas, sekali-kalinya. Gak apa-apa Bu, berkali-kali juga. Jadi mungkin saya nambahin sedikit Bu, jadi karena teman-teman politisi ini ngambil panggungnya seniman, nah orang yang kayak Ibu ini seniman yang jadi politisi, ambil aja panggungnya aja untuk kesenian. Jadi boleh gitu. Ya, memang harus banyak Ibu Fitria yang lain. Banyak. Tapi kalau kebanyakan gak enak. Nah, lanjut Ibu Fitria dulu nih. Bentar, ada apa yang? Ya.
Gimana Ya, tadi? apa? Jadi dalam keseharian Ibu itu jadi terinspirasi dari pertunjukan karena Ibu pernah menjadi sinden gitu, sinden sintren. Sehingga akhirnya misalnya Ibu, aku gara-gara sintren kan kalau sintren itu ada adegan kena uang jatuh, gitu ya, kena uang jatuh kan ya. Iya. Aku nggak mau kena uang misalnya seperti itu, karena takut jatuh misalnya atau seperti apa itu Bu? Iya, tadi mungkin sudah dikupas oleh Mas Jafar tadi kan. Sudah dikupas oleh Mas Jafar, kurang lebih filosofi hidupnya itu ada di situ memang. Dan juga Ibu tadi terapkan ya dalam Kang seharian? Darto juga sudah menerangkan dari mulai digulung ya Kang ya. Iya, iya. Digulung masuk ke dalam kurungan gitu kan. Sehingga bisa menjadi bidadari yang cantik memakai kacamata. Dan menari-nari saat dilempar uang jatuhlah dia kan gitu. Bu, ini ada pesan singkat nih Bu di saya nih Bu. Ada. Iya. Ini bener nggak sih Bu Fitria itu sinden, kata sinden, sintren. Kita mau dengar separagraf aja misalnya Bu nyanyi satu bait. Ini udah lama banget Ya, Mas. mudah-mudahan suaranya tidak falas. Setelah jadi anggota dewan suaranya mudah-mudahan tidak falas. Silakan. Ibu. Enggak Bu Fitria mah, ini luar biasa. Jadi yang keuntungannya tuh jadi sinden sampai sekarang suaranya masih tetap kayak dulu. Oh, Keren. suaranya masih banyak ya. Iya. Berarti kalau rapat anggota dewan ini paling vokal dia. Oke. Iya. Coba Ibu gimana Bu? Separagraf. Suaranya itu suara itu Mas, suara pencalegan Coba, kemarin. coba Bu. Aduh kayaknya udah lama banget nih, masih bisa apa enggak ya? Sambil Pak Ibu Fitria mempersiapkan diri nyanyi, yang lainnya boleh ngopi. Ini persembahan kopi dari Ibu, siapa ya tadi yang ngasih kopi ya? Ibu Nengsih dan Ibu EN, terima kasih kopinya. Nanti Tam Legam nyusul katanya itu. Silakan Ibu. Saya coba sedikit ya. Ya, boleh Bu. Turun sintren, sintrene bidadari, nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembange Siti Mahendra, bidadari temurunan. Tadi Itu yang peninggalan Masih lah ya. itu tuh. Bu, nanti kalau Sekar Laras ikut ada pertunjukan saya tarik ibu sebagai sinden. ada manajemennya dong. Bisa langsung Manajemennya di sana tuh ngumpet. Wah ini bukti ya sahabat Nusantara bahwa Ibu Fitria Pamungkaswati memang sintren. Ini suaranya semakin berkualitas nih, jadi tetap saja jadi anggota DPRD suaranya semakin vokalis. Membela seniman ya. Oke. Baik sahabat Nusantara, sekali lagi panggung apresiasi seni dan tradisi ini bisa terselenggara berkat partisipasi dari beberapa pihak. Salah banyaknya adalah ada dari Dian Distro Topeng Cirebon, ada Dikison ini yang setia menemani kita, tapi jarang disebut. Ini mau disebut malah mikrofonnya mati. Ada lagi SAA Advertising, ini baru bergabung dengan kita, mudah-mudahan bisa terus bergabung dengan kita. Ada pelanggan setia yang selalu bantu kita, yaitu AK Bospom Diesel, AK Diesel Bospom. Ini bengkel yang khusus menangani tentang Bospom. Hubungin saya. Itu ada warung Eyang Mimi nih, ngasih gorengan, ngasih kopi. Mudah-mudahan yang telah membantu kami kalau punya hutang, hutangnya lunas. Rezekinya semakin banyak, panjang umur serta hidup penuh dengan kemuliaan. Amin. Pak Supali Kasim. Nah ini, tapi sebelum Pak Supali Kasim jangan lupa subscribe. Subscribe. Pak Supali Kasim. Ini tadi Ibu Fitria sudah nembang sintren dan cukup ya. Saya tadi juga ada yang merinding.
Saya gampang merinding sekarang itu, apalagi Anda kemenyan itu gampang merinding. Setiap pertunjukan di panggung apresiasi seni tradisi itu saya banyak merindingnya, jadi saya sudah tidak menemukan kemerindingan di mana-mana kecuali di sini. Jadi Pak Supali Kasib ini kan ada kelihatannya seni tradisi itu jika dia bertahan dengan masa lalunya maka dikhawatirkan akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Apakah memang harus semua seni tradisi itu berduyun-duyun pindah menjadi seni kekinian, berkolaborasi atau memang bertahan dengan tradisinya? Silakan Pak Supali Kasib. Ya, saya memperoleh kesan pada lintasan waktu yang lalu itu lebih bersifat pada unsur ritual, juga ada unsur legenda, dan juga ada mistik di situ. Unsur waktu, lintasan waktu dan lintasan ruang, saya lebih memotret di wilayah Cirebon, Indramayu dan Majalengka. Untuk lintasan waktu ini hampir pasti mengalami perkembangan. Hampir pasti ya? Hampir pasti mengalami perkembangan. Tentu unsur-unsur yang lama tadi masih terbawa. Tetapi perkembangan yang baru itu saya mendapatkan kesan adanya penilaian bahwa seni sintren itu sebagai sebuah atraksi. Yang pertama atraksi. Satu atraksi. Yang kedua sebagai hiburan yang berisi humor. Tetapi dari atraksi dan humor itu terakhirnya ada sisi religius, Pak. Oke. Saya bisa mendapatkan kesan itu dari beberapa teks ataupun dari pertunjukannya. Kalau atraksi jelas dari pertunjukannya menunjukkan atraksi, Ya. menunjukkan sesuatu yang bersifat surprise dan seterusnya. Orang diikat tiba-tiba masuk, Nah, terus itu keluar sudah seperti berhias ya. Ya. Dari sisi hiburan dan juga cenderung pada humor, misalnya pada teks-teks yang berkelanjutan yang merupakan perkembangan. Misalnya saya bacakan dari teks tembang, misalnya Kembang kingkong, sabun wangi, buntel godong, bulane wis mencorong, dalang sintren geol bokong. Saya kira ini humor yang merakyat, Humor karena merakyat. sintren itu memang berkembang secara proletar, secara Apalagi kerakyatan. kalau ngomongin bokong ya, proletar banget ya. Juga misalnya pada teks Carang epring di Pancrasila ding pangot, Ya. sintrene mijing, Ya. pengendangnya lagi sewot. Nah itu kan unsur humornya ternyata yang digemari oleh penonton memang seperti itu. Ya. Tetapi dari pertunjukan yang beberapa episode itu sampai terakhir itu, saya mendapatkan kesan juga ada sisi religius, Pak. Ya. Misalnya pada syair penutup yang begitu panjang itu, saya potong pada bagian tengahnya begini. Itu merinding juga, Mas. Ya. Ini ya. Bonga bangi rubuh ditangisi, anak tangis layung tangise wong wedi mati, sapa sira sing elingaken yen dudu pangeranira gendung eling. Di situ ada unsur religiusnya Luar biasa, tinggi. luar biasa. Yen sira mati sapa sing elingaken yen dudu pangeranira. Di situ ada unsur religi. Jadi walaupun pada awalnya itu ada sisi atraksi, hiburan, humor, ternyata pada bagian akhir itu ada sisi hubungan transendental tadi, Mas. Ya. Jadi kaitan antara masa lalu dengan masa kini ternyata masih ada pada pertunjukan sintren, walaupun itu ditegaskan lagi dari seni kerakyatan. Oke. Itu, Luar Mas. biasa ini. Mas Supali juga kayaknya jangan-jangan dulu sinden juga ini. Sinden Pawang ya, Pak? Pak sinden lais, pawang lais. Maksudnya pawang ular. Mas Kang Darto. Kang Darto dengan sintren atau seni tradisi yang coba dibawa lari ke kekinian gitu. Menurut Mas Darto gimana? Sebenarnya untuk survive
bertahannya sebuah bentuk kesenian itu ya harus melakukan kolaborasi, tapi tidak meninggalkan unsur-unsur pakemnya gitu. Jadi kalau menurut saya seni Sebentar, ini saya sering dengar kalimat pakem. Pakem itu apa sebetulnya, Mas? pakem itu sesuatu yang konon sudah turun temurun bahwa pertunjukan sintren itu harus begitu. Itu pakem. Aturan yang tidak baku, yang tidak tertuliskan itu. Nah, saya menggarisbawahi bahwa tadi juga di awal sudah berdiskusi dengan Pak Supali. Saya bilang Pak Supali bahwa sintren di kita itu sebenarnya sudah memiliki 4 fase, ya, 4 perubahan. Baik itu dari sisi pementasan, sisi iringan, dan sisi syair juga sudah mengalami beberapa perkembangan. Dan sebenarnya yang namanya seni tradisi itu ya sebuah kesenian yang memang digandrungi oleh masyarakat pada zamannya gitu. Nah, contoh ketika saya melihat pertunjukan yang barusan itu menurut saya itu adalah sintren fase kedua. Oh, ada fase-fasenya. Nah, fase kedua. Fase pertama gimana itu, Mas? Fase pertama itu kan dulu itu begitu apa ya namanya? Persingkat saja. Fase pertama gimana? Fase pertama itu alat musik itu seadanya. Seadanya. Itu hanya dari bambu, bambu. semua. Lebih perkusi ke bambu. Ya, ya. Fase kedua itu sudah mulai masuk buyung tuh. Buyung. Nah, Buyung ada itu yang kan? kayak itu ya, yang itu ya. Ya. Ada bassnya kan. Ya, ya, bass. Nah, kan kalau dari awal tuh ritmis aja tungtang gitu kan. Nah, fase ketiganya itu karena kalau misalnya tanpa ada tuntunan melodi, vokal sinden itu fales tidak akan notnya tidak akan stabil. Atau bukan fals kali, tidak sesuai dengan nada, kurang tepat. Iya, artinya kan tepat tidak ada nada. penuntun gitu kan. Maka fase ketiga itu masuk gitar, karena di Cirebon perkembangan ada tarling, maka masuk itu ke dalam seni sintren juga. Nah, yang sekarang sudah mulai masuk ranah yang tadi Mas Kampleng bilang ada yang di reggae kan, ada yang ini dan sebagainya. Nah, dalam sisi kostum, nah, itu sudah fasenya sudah berubah-ubah. Kalau dulu dari awal fase awal mereka hanya pakai kain biasa, bla bla bla. Nah, termasuk fase yang ini fase pertengahan nih. Nah, fase yang lebih kekinian Indramayu. Apa itu? Kan pakai celana pendek segini penarinya. Wah, itu kan. Terus campur dengan dangdut live gitu kan. Tapi itu tidak bisa disalahkan. Karena apa? Masyarakatnya membutuhkan. Masyarakat suka. Dan itu sah-sah saja. Loh, kalau masyarakat sih tergantung apa yang dikasih itu. Enggak. Kadangkala saya sebagai pelaku kesenian itu kadangkala diminta, sintrennya yang cantik sih. Oke. Gitu. Cantik masukin ke kurungan, pas dibuka jadi jelek, misalnya gitu. Bisa. Karena memang gitu, Mas. Jadi saya sering mengalami hal-hal seperti itu. Dalam segi kostum itu harus terus ada perkembangan. Nah, itu fase-fase itu, dan sebenarnya yang tradisional atau yang fase awal itu terus dipertahankan sebagai sesuatu akar dari ini. Nah, tapi yang paling tidak mengenakan itu adalah ketika si penari sintrennya itu tidak menggunakan pakaian tradisional, tapi menggunakannya udah pakai rok mini segini naik. Saya tuh tapi nggak bisa protes. Orang penggemarnya ada, gitu. Mungkin itu, Bu Fitria. Kalau saya perhatikan dari Mas Darto itu juga artinya seni pertunjukan itu tergantung dari peminat masyarakat gitu. Ya, saya tambahkan, Mas. Ya. Kalau yang namanya kesenian rakyat itu sebenarnya kan tidak bisa jadi kesenian pesanan. Ya. Ketika kesenian itu akan hidup apabila rakyat atau masyarakatnya menggandrungi. Karena apa? Saya kasih contoh, satu sawer atau balangan itu sebenarnya itu adalah untuk menghidupi kesenian tersebut. Artinya kalau nggak disawer nggak hidup dong. Nggak hidup. Gitu. Nggak hidup. Artinya kan peran serta masyarakat untuk menghidupkannya dari situ. Makanya saya biarpun dibayar sebesar apapun, kalau Pemda kami nanggap saya itu di atas 10 ke atas.
Jadi Gitu kalau bayarannya mahal nggak ada yang nyawer nggak apa-apa kan? Percuma. Oke. Bu Fitria setuju nggak nih? Jadi Bu Fitria dulu itu nyanyi itu gara-gara pengen didapat saweran atau karena tidak itu, setuju nggak Ibu Fitria? Kalau saya mungkin hobi ya. Ya. Mau ada yang sawer mau nggak jalan terus. Jalan Oke. terus Oke, oke. gitu. Jadi pro dan kontra sebetulnya Kang Darto. Iya, iya. Gitu. Tergantung dari sudut mana kita melihat. Gitu. Iya. Kan kalau image orang-orang besar mengatakan, ih kenapa sih kesini harus ngamen? Ya. Kenapa sih kesini harus mencari saweran? Ya. Untuk hidup kesenian tradisi itu Bang. Oh gitu. Pak Jafar sebagai pemerhati seni tradisi ini setuju nggak Sekali ini? Pak Japar menanggap sintren dibayar 50 juta misalnya. Ya 50 juta. Wih sekali-kali yang bayar ya. Tapi kalau ngamen mereka akan terus hidup dari hasil saweran itu. Oke, silakan Pak Jafar. Iya, beberapa pengalaman barangkali dari kejadian yang ada di lapangan, pro kontra itu muncul. Saya pernah duduk dengan wali kota, dapat VIP pada saat pertunjukan sintren. Kemudian bisa begitu penari mulai nari tuh selendang. Nah nanti nari nyamperin tuh selendangnya dikalungin ke pejabat, kemudian pejabatnya nyanyi bareng sambil lempar jatuh. Nah saya dengan wali kota nyawere 100. Saya sebelahnya giliran habis wali kota saya lagi. Ya. 100 manis sampai ping 500. Oke. Itu baru kadang berbagi. iya tidak semua juga artinya kayak begitu, tapi saya selalu mengambil sisi baik bahwa tadi seperti Kang Darto katakan bahwa memang untuk menghidupi sanggarnya atau menghidupi para pelaku seni ini karena penggemarnya atau yang nanggapnya sedikit sehingga memang kita perlu bantu, perlu dorong. Jadi kita harus positive thinking saja bahwa sintren ataupun satu lagi barongsai itu kalau udah nyamper tuh harusnya ada. Itu jadi membuat ada yang ketakutan kalau nggak pegang duit aduh malu. Tapi itu juga memang kita punya niatan bahwa bagaimana pelaku seni juga kita terus dorong untuk saling membantu untuk supaya Sanggara bisa hidup. Oke, ini sebelum saya closing statement cukup jawab setuju atau tidak setuju saja. Menurut dari Pak Jafar dulu, kalau anaknya ikut sintren, setuju nggak dilemparin duit? Setuju atau tidak setuju jawabannya? Saya tidak setuju. Oke, Ibu Fitria, kalau putra putrinya ikut nari sintren, kira-kira setuju nggak anaknya dilemparin duit? Kalau saya melihat ini adalah permainan. Permainan. Ya, jadi saya setuju saja. Setuju. Ya. Mas Darto, Lebih setuju. setuju dilempar duit? Iya. Ya, oke. Mas Fahri Kasim. Seni kerakyatan itu antara penonton dengan pelaku itu tidak ada jarak. Jadi anaknya setuju kalau dilempar duit. Baik. Dan bukan hanya setuju, memang Harus bagian dilempar. dari Harus. pertunjukan. Kalau nggak dilempar duit nggak bisa itu. Bukan bagian daripada pertunjukan. Baik, sahabat Nusantara, kita akan ada di ujung acara pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum closing statement dari sahabat-sahabat saya, jangan lupa sahabat Nusantara terus untuk subscribe, like dan komennya ditunggu nih. Apakah Anda setuju bahwa penari sintren ini harus disokong pakai saweran atau pakai cara lain? Nah, sekarang closing statement dari Bu Fitria dulu atau Bu Fitria dulu dah? Gantian, sekarang dari yang perempuan dulu. Closing statement, boleh panjang, boleh pendek. Iya, mungkin saya hanya ingin menitipkan kepada khususnya masyarakat Kota Cirebon agar lebih kita harus tetap melestarikan budaya Cirebon. Budaya. Ya. Dan saat ini saya melihat regenerasi kita, alhamdulillah masih berjalan. Jalannya. Ya, tapi tidak hanya untuk sintren, harus budaya yang lainnya juga. Kesenian yang lainnya. Ya, kesenian yang lainnya juga baik tari topeng ataupun kuda lumping gitu kan. Karena Angklung bungko banyak sekali, masih ya, banyak. masih banyak kesenian-kesenian Cirebon lainnya. Jadi harapan saya regenerasi ini tidak akan hilang, tidak akan punah kalau bukan kita sendiri yang melestarikannya. Baik. Itu. Gus Jafar, closing statement. Iya, baik bahwa memang seni tradisi
terlepas dari ada pro dan kontra, tetapi kita sebagai warga masyarakat yang baik, kita juga harus selalu menghargai karya-karya seniman-seniman kita. Kita juga menghormati tradisi dari masing-masing daerah, tradisi di Cirebon, tradisi di Indramayu, di Majalengka, ataupun mungkin di Losari dan sebagainya, Jawa Tengah. Kita harus terus menghargai seni budaya daerah agar ini tidak punah, biar bagaimanapun ada makna yang terkandung di dalamnya. Kita sebagai generasi penerus terus mendorong, melestarikan, tadi seperti kata Bu Fitri, kalau bukan kita siapa lagi, kita juga meneruskan ke anak-anak kita. Itu saja barangkali. Baik, Pak Supali Kasim. Sebaiknya legislatif, kebetulan ada Bu Fitri ya, mendorong eksekutif wali kota atau di wilayah lain bupati dalam ranah pembinaan hingga pelestarian, mendorong supaya sekolah-sekolah mengangkat seni tradisi itu bagian dari ekskul di lingkungannya. Tentu saja ini tidak hanya seni sintren. Jadi sebuah sekolah lingkungannya ada wayang kulit. Nah itu ekskulnya di situ. Atau seni sintren ekskulnya itu. Dengan demikian kita tidak hanya berteriak lestarikan tanpa ada action yang nyata gitu. Baik, Mas Darto. Kalau terakhir dari saya sebenarnya ketika kita bicara bahwa pelestarian, berbicara bahwa kesenian ini harus lestari, kesenian harus terus maju, maka kunci utamanya adalah bagaimana kesenian itu menjadi sebuah bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, kesenian sintren ini akan berkembang dan memiliki daya saing dengan kesenian-kesenian yang lainnya apabila kesenian ini terus tumbuh kembangkan dan banyak grup-grup bermunculan di Cirebon, Indramayu, Majalengka tentang sintren seperti Jatilannya di Jogja. Itu kenapa Jatilan menjadi ikonnya Jogja? Baik. Karena hampir tiap gang itu memiliki kesenian Jatilan. Kalau di kita kan saling sikut, sintren kamu mah jelek, sintren mah jelek. Di Cirebon itu yang harus setiap didirikan. gang ada topeng. Nah, setiap gang ada topeng. Ya. Ada topeng. Hal-hal seperti itu memang harus terus ditumbuh kembangkan, Pak. Karena kesenian itu seperti saya katakan tadi, hidup dan berkembangnya sebuah kesenian itu tergantung dari masyarakatnya. Baik. Sintren bagaimana pemerintah daerah memberikan stimulan sebesar apapun, tapi ketika masyarakatnya sudah tidak menggandrungi itu, sudah tidak memiliki rasa cinta terhadap kesenian tersebut, sudah tidak menjadi bagian dari kesenian tersebut, percuma. Baik. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Dian Distro, Dikison, SAA Advertising, AK Diesel Bospom, Warung Eyang Mimi. Gus Jafar bisa naik, pimpinan Sanggar Cangkol Kebumian bisa, Ibu Yayah bisa bergabung di sini, Pak Supali Kasim bisa maju ke depan. Tradisi di kami akan memberikan anugerah persaudaraan buat bapak-bapak dan ibu yang meluangkan waktu sudah hadir di sini. Ibu Yayah di sini. Ibu Yayah di sebelah Ibu Fitria. Boleh. Ya, maju. Teman-teman yang tidak mau, Mbak Evi Wahyuningsih, Mas Coy, ini seperti biasa. Kita akan memberikan penghargaan. Saya di sini deh, saya di tengah sebelah Ibu Yayah. Saya sih tidak menerima penghargaan. Memberi penghargaan itu buat Pak Supali Kasim. Terima kasih telah berkunjung ke Cirebon. Sampaikan salam buat keluarga di rumah. Mudah-mudahan sehat. Mas Darto, terima kasih. Semoga senantiasa panjang umur Mas Darto ini. Ibu Yayah, terima kasih. Ini sahabat Nusantara, ini dalang sintren Sanggar Cangkol Kebumian. Ibu Fitria, sukses selalu. Semoga senantiasa sehat. Pak Jafarudin, Mas Coy bisa di sini, teman-teman kru juga bisa berfoto bersama di sini. Sahabat Nusantara, pada penghujung malam hari ini, seperti biasa, hanya dengan kecintaanlah seni tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita.
Saya Dedi Kampleng atas nama Majelis Seni Tradisi Cirebon memohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.